sosok yang lagi merangkak itu tepat berhadap-hadapan sama muka Kak Tian tuh, kalian. Rambut panjang sosok itu langsung menjuntai menutup wajahnya si Kak Tian. Jadi gini ya kan, tuh ya rambutnya pas kali nih hadap-hadapan rambutnya nutupin Kak Tian. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa yang malam ini sudah masuk ke part 116 ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan berbagi kisah horor Wawa kalian di koleksi kisah horor Wawa kami, sehingga koleksi cerita horor kami pun udah makin meluap-luap ini sekarang. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, boleh langsung pergi ke playlist aja Wak, cari kisah horor Wawa part 1 sampai part sekarang. Ada tuh sana. Nah, di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang rumah kontrakan yang semulanya adem ayem aja Wak, tiba-tiba berubah mistis. Wawa, aku dan keluarga yang tinggal di sana sering sekali diganggu, dan gangguan itu nggak cuman dari satu sosok aja nih Wak ya. Ada dua sosok astral, dan ekstrim pula gangguan itu Wak, sampai bikin ada yang jatuh sakit dan sering meninggalkan bekas luka. Nah, seramnya lagi Wak, mereka pun akhirnya tahu bahwa berbagai teror horor ini konon katanya merupakan hasil dari kiriman seseorang. Dari siapakah itu? Penasaran kalian kan? Tapi bentar dulu nih, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ngenalin dulu ke kalian ya satu game yang lagi sering kali aku mainin Wak, yaitu Genshin Impact. Buat kalian yang suka game-game open world Wak, aku yakin kalian pasti bakal suka main Genshin Impact nih. Kenapa? Karena di game ini bersama karakter yang sudah kita pilih, kita ini bakal diajak untuk menjelajah sebuah dunia yang bernama Teyvat. Nah, di dalam Teyvat ini Wak, ada 7 wilayah berbeda-beda dan masing-masing juga punya kebudayaannya sendiri. Unik-unik pula semua itu, dijamin gak bakal bosan kalian Wak. Dan yang bikin game ini seru kali adalah di setiap petualangan kita ini juga akan ditantang untuk mengalahkan musuh Wak, dan juga menyelesaikan teka-teki. Tapi kalian gak perlu khawatir karena masing-masing karakter di game ini Wak punya elemen-elemen nih yang bisa digunakan untuk melawan musuh. Lengkap kali elemennya Wak, ada Pyro, Anemo, Hydro, Elektro, Geo, Cyro, dan juga Dendro. Dan elemen-elemen ini Wak juga bisa dikombinasikan untuk menghasilkan elemental reaction gitu Wak, yang membantu kalian di tengah pertempuran. Dan selain itu juga Wak, selama kalian menjelajahi dunia Teyvat ini, kalian tuh bisa ngelakuin banyak hal. Macam kalian bisa mendaki, kalian bisa berenang, kalian sampai bisa terbang. Ditambah lagi dengan pemandangannya yang keren, betul-betul kayak nge-refresh mata gitu loh. Itulah kenapa aku tuh hampir nggak bisa lepas dari game ini Wak. Dan yang pastinya Genshin Impact ini punya banyak sekali karakter, dan yang paling aku suka adalah Ayaka dan Shenny Wak. Nah, ceritanya Ayaka ini adalah putri dari klan Kamisato namanya, dan Ayaka ini juga merupakan adik dari Ayato. Nah, dengan kekuatan cryo dan senjata pedang Wak, Ayaka ini dapat bergerak lincah dengan menjadi Frozen Fog tuh kalian. Dan kalau udah beraksi nih damage dari elemental burst-nya itu nggak kaling-kaling Wak. Dan selain Ayaka Wak, ada juga karakter lain nih dengan elemen cryo yang tidak kalah keren, yaitu Shenny. Senjata dia tuh berjenis pole arm Wak, atau tombak, dan yang uniknya Wak, karakter ini emang didesain untuk meningkatkan damage yang bersifat cryo. Jadi kalau misalnya Ayaka ini digabungkan sama tim Shenny, nggak terkalahkan kalian nanti. Aku betul-betul merekomendasikan kalian untuk cobain Genshin Impact ini Wak. Apalagi Ramadan ini ya kan, pas kali itu kita bisa sama-sama mudik ke Teyvat gitu. Karena Genshin Impact ini cenderung lebih santai dan relax gitu loh Wak. Gamenya cocok kali dipakai buat kalian lagi ngabuburit, dan buat kalian juga pengen seru-seruan bareng sana keluarga kalian di kampung halaman, atau mungkin ya yang tahun ini belum bisa mudik, kalian bisa Wak ajakin sepupu-sepupu kalian, saudara-saudara kalian yang lain tuh buat mabar. Jadi kalian bisa lebih dekat gitu dengan keluarga lewat Genshin Impact ini Wak. Apalagi astagfirullahaladzim, Masya Allah, pemandangan di dunia Teyvat ini Wak bagus sekali. Pasti macam serasa lagi ada di kampung halaman gitu loh Wak pas lagi main Genshin Impact ini, bener aja. Dan yang asiknya lagi Wak, untuk merasakan keseruan bermain Genshin Impact, kalian nggak perlu keluarkan uang karena game ini gratis. Nggak perlu pakai duit, nggak ada loh. Game ini juga bisa dimainkan di PS4, PS5, bisa juga iOS dan Android, sampai ke PC bisa. Suka-suka kalian lah, mau kalian main di mana bebas. Dengan kualitas grafis yang ciamik, plot cerita yang menarik, serta pertarungan yang sangat seru dan menantang, tidak ada alasan untuk tidak segera mendownload Genshin Impact ini Wak. Bener aja. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah Wak ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mudik ke Teyvat bareng aku. Jadi tersugas aku jadi pengen main bentar lah Wak. Ih, cantik kali. Dah lah, sudah cukup. Setelah menjelajah Teyvat dengan pemandangannya yang super indah itu, sekarang aku jadi bisa lebih refresh dan makin siap lagi untuk menceritakan kisah horor Wawa sama kalian. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out.
Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawa aku yang namanya Angel. Nah kisah ini Wak sebenarnya adalah kejadian nyata yang dialami oleh keluarga dari mamanya Angel. Kita sebut aja lah nama mama Angel ini Tante Lili ya. Nah jadi pada saat itu sekitar tahun 1975 Wak, ketika Bu Lili ini berusia 12 tahun, Bu Lili dan keluarganya tinggal mengontrak di salah satu kota yang berada di Jawa Timur Wak. Nah di rumah itulah teror horor yang sangat mencekam ini terjadi. Dan FYI juga Wak ya, untuk menjaga privasi, semua nama dan cerita ini adalah nama samaran Wak ya. Dan karena gangguan mistis ini terjadi ketika Tante Lili ini masih remaja, jadi untuk mempermudah cerita tanpa mengurangi rasa hormat, kita panggil aja lah nama aja gitu, yang nggak usah pakai Tante Lili, jadi sebutnya Lili gitu ya. Nah jadi Wak ceritanya di rumah kontrakan itu Lili ini tinggal bersama ayah, ibu, kakak laki-lakinya bernama Tian, dan kakak perempuan yang bernama Lia. Dan FYI keluarga Lili ini adalah keluarga keturunan Tionghoa Wak, dan mereka menganut agama kepercayaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Wak, ayah ini bekerja di sebuah pabrik kaca. Nah kebetulan Wak, pemilik rumah dari kontrakan yang mereka tempati ini adalah atasannya Bapak Lili yang bernama Pak Bande. Pemilik rumah kontrakannya Pak Bande. Nah rumah kontrakan yang mereka tempati ini Wak ukurannya cukup besar. Pintu depan mereka itu terbuat dari kayu yang terbagi menjadi dua bagian di tengahnya gitu Wak. Jadi bisa dibuka separuh ke atas dan juga separuh ke bawah. Kayak gitu memang. Bukan macam rumah-rumah zaman dulu lah. Nah rumah itu memiliki ruang tamu yang cukup luas dan terhubung ke sebuah lorong yang ada di bagian tengah rumah. Nah di sisi kanan lorong tersebut terdapat 3 kamar, sedangkan di sisi kiri lorong itu terdapat ruang keluarga sama dapur. Terus di ujung belakang rumah tersebut Wak, terdapat satu pintu yang menuju ke halaman belakang. Nah di halaman belakang ini ada kamar mandi yang memang terpisah dari bangunan utama. Dan di belakang itu juga ada sumur dengan pompa air manual dan tempat untuk mencuci baju. Kurang lebih ya macam kayak gitulah rumahnya. Semoga kebayang lah kalian Wak ya. Nah keluarga mereka ini telah tinggal di kontrakan itu selama bertahun-tahun, dan selama mereka tinggal di sana semua berjalan baik-baik aja Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari nih Pak Bande atau pemilik rumah yang juga merupakan atasan dari ayah berniat untuk menjual rumah kontrakan itu Wak. Nah karena Pak Bande ini sudah mengenal dekat keluarganya mereka, beliau pun menawarkanlah rumah tersebut untuk dibeli oleh ayah Lili. Pak Bande bilang udahlah nanti gampang, untuk pembayarannya bisa dicicil atau dipotong aja dari gaji kamu, bisa kok. Nah mendengar penawaran tersebut ayah meminta waktu Wak untuk memikirkan jawaban sampai masa sewa kontrakan ini habis. Meskipun udah memang betah dan nyaman kali tinggal di sana, ayah ya nggak mau buru-buru juga lah Wak buat ngambil keputusan. Dan untungnya hal itu juga disetujui sama Pak Bande. Ya udahlah kamu pikir-pikir dulu lah kayak gitu. Nah tapi Wak, sejak Pak Bande menawarkan ayah untuk membeli rumah tersebut, entah kenapa kejadian-kejadian menyeramkan itu pun mulai terjadi di sana. Ya, jadi ceritanya Wak, pada saat itu suasana dan hawa dalam rumah kontrakan ini berangsur-angsur berubah. Suhu udara terasa panas hingga membuat semua orang yang berada di dalam rumah itu pun jadi gerah. Nah anehnya Wak, walaupun pintu sama jendela itu udah dibuka nih ya, seolah-olah nggak ada angin yang berembus masuk ke dalam rumah tuh loh Wak. Alhasil karena terus-menerus merasa kepanasan, Lili sama sekeluarganya ini Wak jadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Nah belum selesai dengan urusan rumah yang tiba-tiba hawanya panas kali ini, mereka pun kembali dibuat heran dengan berbagai barang yang tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat lain. Pernah nih pada suatu hari batang hio Wak, dupa yang memang digunakan oleh orang Tionghoa untuk beribadah, yang semula berada di atas altar sembahyang tiba-tiba menghilang. Ayah nanya lah kan, ada yang lihat batang hio punya papa di sini? Sontak mereka langsung menjawab, enggak ya, nggak tahu, kami nggak lihat katanya. Cobalah bantuin ayah cari dulu nih, kok bisa hilang sih? Aduh, kata ayah. Nah setelah dicari berkali-kali enggak juga ketemu Wak. Mereka mikir oh ya udahlah, mungkin memang ayah ini lupa naruh aja mungkin. Nah tapi anehnya Wak, tidak lama kemudian batang hio itu ketemu. Tapi bukan di altar tempat sembahyang itu Wak, bukan. Bisa kalian tebak di mana? Batang hio itu ditemukan di sudut ruang keluarga dalam keadaan patah Wak, udah jadi potongan-potongan kici itu Wak. Nengok itu ayah jadi marah lah, kok bisa nih batang hio untuk ayah sembahyang dipatah-patahin gitu kan. Nah pada saat itu ayah mengira ini pasti kelakuan anak-anak aku yang memang sudah sengaja melakukan hal itu gitu. Nggak ada ya, bukan kami yang buat gitu. Siapa lagi? Kalian nggak boleh loh ini untuk sembahyang gitu, dimarah-marahin lah kan sama ayah kan. Nah ayah pikir udahlah, udah diperingatin sekali, hal ini nggak bakal kejadian lagi nih. Tapi entah kenapa kejadian itu malah selalu berulang setiap hari. Bahkan nggak cuma batang hio aja Wak, patung-patung dan juga beberapa perlengkapan di atas tempat sembahyang ayah itu juga ikut menghilang dan lagi-lagi ditemukan dalam keadaan rusak di sembarang tempat di rumah.
Awalnya mereka ngira barang-barang itu rusak, mungkin dibawa tikus apa kayak gimana lah gitu ya kan. Tapi seperti aku bilang tadi, Wak, hal itu terus berulang setiap harinya. Nggak mungkin anak-anak ini takut kali sama bapaknya. Dah akhirnya mereka pun mencobalah untuk mengabaikannya. Tapi sayangnya, Wak, makin lama kondisi di dalam rumah itu pun justru menjadi semakin aneh lagi nih. Selain barang-barang yang menghilang, di rumah kontrakan mereka ini pun kembali terjadi sesuatu di luar nalar lagi. Jadi nih ya ceritanya, sekitar jam 8 pagi, ART mereka yang bernama Mbok Ra lagi berada di dekat sumur, Wak, untuk nyuci baju. Nah di saat yang bersamaan ibu ini juga lagi masak lah itu di dapur. Nah pas ibu lagi masak ini, tiba-tiba ibu mendengar suara Mbok Ra lagi jerit kesakitan. Kata kayak gitu. Contoh ibu pun langsung berlari ke halaman belakang kan untuk hampirin Mbok Ra ini, Mbok Ra. Nah sesampainya ibu di tempat cuci baju, Wak, ibu melihat Mbok Ra lagi bejongkok nih ada di dekat sumur tuh sambil megang pipi kirinya. Salah. Gitu. Nanyalah ibu, Mbok kenapa Mbok, ada apa? Pipi saya Bu, pipi saya sakit kali nih ya, kata Mbok Ra kan. Loh kenapa pipinya, coba sini saya lihat dulu. Aduh sakit Bu, tengoklah nih Bu, kata. Sambil terus menangis terisak-isak, Wak, Mbok Ra pun menunjukkan pipinya ke ibu. Dan tepat ketika ibu melihat pipinya Mbok Ra, ibu pun juga ikutan menjerit, ya Tuhan Mbok, kenapa bisa lebam kayak gitu pipimu? Habis dipukul orang kau? Udah deh, yuk kita bawa aja ke puskesmas sekarang yuk. Lebam, Wak, itu pipinya Mbok Ra. Nah singkat cerita, Wak, sesampainya di puskesmas, dokter yang memeriksa Mbok Ra ini pun menduga bahwa luka lebam itu muncul karena Mbok Ra ini terjatuh atau terbentur sesuatu lah gitu kan. Tapi pada saat itu Mbok Ra bilang, enggak dokter, tidak, saya nggak ada jatuh sama sekali. Kalau memang saya jatuh pasti badan saya juga ikutan basah, orang saya lagi di tempat cuci kok. Ibu tadi waktu datang kering kan baju saya. Iya sih dok, kata. Enggak, saya nggak jatuh. Nah terus kenapa tiba-tiba lebam? Kan nggak tahu, tiba-tiba sakit aja Bu, dok, katanya. Nah kok bisa tiba-tiba lebam aja kayak gitu? Apa pipinya Mbok Ra ini, kan aneh kan, Wak. Nah tapi, Wak, meskipun merasa janggal dengan kejadian itu, ibu memilih untuk mengabaikannya dan fokus untuk kesembuhannya Mbok Ra. Nah tapi nih, Wak, ya, segimanapun mereka berusaha mengabaikan kejadian-kejadian janggal itu, hari demi hari rumah itu pun semakin menyeramkan. Setelah kejadian Mbok Ra tadi tuh, sekarang giliran Kak Tian, abangnya siapa? Abangnya Lili, yang juga mengalami gangguan mistis. Jadi ceritanya sore itu Kak Tian ini lagi tidur lah di kamar setelah pulang bekerja. Nah pas dia hampir terlelap ini, Wak, Kak Tian merasa kakinya kok kesemutan gitu kan, mau digerakin nggak bisa, Wak. Nah di tengah rasa kantuknya, tutup mata nih, di tengah rasa kantuknya dia merasa ada sesuatu yang menahan kaki dia gitu, Wak. Masih dengan mata terpejam, Kak Tian pun mencoba macam menarik kakinya gitu, Wak. Tapi semakin dia berusaha menggerakkan, dia malah semakin merasa kalau ada sesuatu yang menahan kaki dia ini dengan sangat kuat. Nah pada saat itu Kak Tian mikir, oh ini aku lagi dikerjain sama adik aku si Lili nih. Nah karena kesal, Kak Tian pun bilang, lihat apa sih kau nih, jangan ganggu kakak, capek kakak nih, ada sana. Nah waktu Kak Tian ngomong itu hening, Wak, nggak ada jawaban sama sekali. Tapi masih terasa nih macam ditahan kakinya kan. Kak Tian ngomong lagi, udahlah jangan ganggu kakak lagi, katanya gitu. Tetap, Wak, hening, nggak ada jawaban lagi kan. Akhirnya gara-gara kesal dan ngantuk kali, Kak Tian pun membuka lah matanya untuk negur Lili langsung. Tapi, Wak, pas Kak Tian melihat, dibuka mata ini kan, dilihat dia ke arah kakinya, seketika tubuhnya Kak Tian ini pun langsung kaku, Wak, nggak bisa digerakkan, nggak cuma kakinya, badannya semua ya. Kalian tahu di ujung ranjangnya ini bukan Lili adeknya yang dia lihat, melainkan seorang wanita dengan baju merah dan rambut yang sangat panjang sampai menutupi wajahnya. Rambutnya panjang, ini aku tutup, ya kan? Nah kedua tangan wanita itu memegang pergelangan kakinya Kak Tian, Wak. Ini ranjang nih ya. Ini kan, ini ranjang perempuan tuh gini. Nah gitu tuh, keren kan? Dan dari sela-sela rambut panjang yang menjuntai depan mukanya itu, Kak Tian melihat bahwa mata wanita tuh warnanya merah darah katanya. Dan yang membuat Kak Tian ini makin ketakutan lagi adalah perempuan itu di balik rambutnya yang tiba-tiba tersenyum, menyeringai gitu ke arahnya Kak Tian. Nah belum reda rasa terkejutnya, Kak Tian merasa jantungnya itu hampir copot ketika dia melihat wanita itu, Wak. Yang dari awalnya di sini kan, mulai dia merangkak menaiki ranjang, dan perlahan-lahan sosok itu terus merangkak di atas tubuhnya Kak Tian. Kak Tian telentang, nggak bisa gerak, nggak mau ditengoknya lah itu. Dan di momen itu Kak Tian merasa badannya lemas, nggak bisa bergerak sama sekali, sampai akhirnya itu sosok yang lagi merangkak itu tepat berhadap-hadapan sama muka Kak Tian tuh, tau kalian? Rambut panjang sosok itu langsung menjuntai menutup wajahnya si Kak Tian. Jadi gini ya kan, itu ya rambutnya pas kali nih hadap-hadapan, rambutnya nutupin Kak Tian. Dan dengan seringainya yang makin lebar, tampak bahwa mulut si sosok itu sobek sampai ke telinga. Tian, wajahnya hancur, kulitnya itu macam udah ngelupas gitu loh, Wak.
Terbayang lagi sama aku. Bayangkan kan gimana bergetar ya Kak Tian waktu ditindih sama sosok itu, pingsan aja lah kalau bisa Kak. Dan selama beberapa saat Kak Tian tuh hanya bisa membeku sambil terus beradu tatap sama sosok itu Kak. Lalu entah dapat dorongan tenaga dari mana nih ya, seketika Kak Tian itu terbangun dan langsung melompat dari kasurnya. Dan yang bikin makin merinding adalah badan Kak Tian itu nembus sosok wanita itu Kak. Itu ya hantu kok dia. Saking paniknya waktu itu Kak Tian bahkan nggak berlari ke arah pintu Kak. Dia langsung melompat ke lorong melalui jendela yang memang tepat berada di samping ranjang itu. Langsung meloncat dia gopo-gopo Kak Tian ini berlari menghampiri anggota keluarganya yang memang waktu itu lagi ada di ruang keluarga. Dengan napas yang ngos-ngosan Kak Tian ceritain lah itu kejadian yang baru dialami kan. Papa, mama tadi aku nengok gua, diceritain lah semuanya. Nah setelah mendengar cerita dari Kak Tian, sontak mereka semua pun langsung lari lah ke arah kamar Kak Tian kan. Tapi sesampai di sana kamar Kak Tian nggak ada dalam pula, nggak ada siapa-siapa. Waktu itu ibu mencoba menenangkan, udahlah nak, paling tadi kamu cuma mimpi. Enggak bu, nggak mimpi, aku jelas sekali tadi aku lihat seseram itu dia ngerangkak di atas tubuh Tian nih bu. Iya, mungkin itu kamu lagi ngantuk aja makanya kamu halu nak. Ya Tuhan bu, enggak bu, kali ini bu, kalau nggak percaya ibu tengoklah ini pergelangan kaki Tian katanya. Kalau memang Tian tuh tadi mimpi, terus semua ini berasal dari mana? Sambil diangkat di celananya kan Wak. Mendengar ucapan Kak Tian yang barusan, ibu dan seluruh anggota keluarga pun langsung sontak nengok ke bawah, langsung nunduk ke mana, ke kakinya Kak Tian nih. Dan tepat di momen itu mereka semua langsung terdiam membisu gegara Wak. Ternyata nih di pergelangan kakinya Kak Tian terdapat luka lebam yang sangat jelas membentuk jari-jari wanita atau macam abis dicengkram. Ada situ. Dan seolah belum puas mengganggu Kak Tian, tidak lama kemudian lanjut lagi Wak, Kak Lia yang diteror, anak keduanya. Jadi ceritanya waktu itu Kak Lia ini baru aja selesai menjahit baju pesanan. FYI Kak Lia ini memang kerja sampingan sebagai penjahit Wak. Dan mesin jahit yang biasa dipakai sama Kak Lia ini berada di ruang keluarga. Ya, nah setelah jahitannya selesai, tanpa terasa waktu telah menunjukkan lewat tengah malam. Kak Lia pun langsunglah membereskan kain-kain dan peralatan menjahitnya di sana. Nah pada saat itu Wak, semua anggota keluarganya udah pada tidur nih. Kak Lia yang waktu itu sekamar sama Lili itu pun juga langsung beranjak ke kasur. Tapi Wak, baru aja Kak Lia ini merebahkan kepalanya di atas bantal, samar-samar dia mendengar ada suara mesin jahit nih yang lagi bekerja. Kayak gitu kan. Nah di situ Kak Lia bingung, siapa yang jahit baju malam-malam gini? Bukannya tadi terakhir aku yang make ya? Karena penasaran Kak Lia pun memilihlah untuk melihat ke arah mesin jahit itu Wak, melalui jendela kamarnya. Jadi memang kamar mereka ini ada jendela-jendela yang ke dalam gitu Wak ya. Dan kebetulan pula posisi kamarnya Kak Lia ini tepat berhadap-hadapan sama ruang keluarga, tempat mesin jahit itu berada. Nah pas Kak Lia buka jendela Wak, dia melihat mesin jahit itu dalam keadaan diam dan tidak ada siapa-siapa di sana. Suara tadi yang Kak Lia dengar pun langsung berhenti seketika tuh. Nah di situ Kak Lia mikir, oh nggak ada siapa-siapa kok. Ini mungkin gara-gara aku terlalu fokus kerja kali ya, sampai-sampai mau tidur pun masih terbayang itu suara mesin jahit gitu kan. Akhirnya setelah memastikan semuanya aman, Kak Lia pun balik lagi nih Wak, merebahkan tubuhnya di kasur. Tapi anehnya waktu Kak Lia ini udah siap-siap mau tidur lagi, suara mesin jahit itu kembali terdengar Wak. Kak Lia sampai bolak-balik itu buka jendela buat ngecek keluar, tapi hasilnya masih sama kayak tadi tuh Wak. Tidak ada siapapun di mesin jahit itu. Pokoknya setiap kali Kak Lia ini udah membuka jendela, suara itu pun langsung berhenti Wak. Dan setiap kali Kak Lia ini mau tidur, suara itu muncul lagi gitu terus berulang-ulang. Nah karena udah capek, heran dan juga takut, pas suara mesin jahit itu kembali terdengar untuk kesekian kalinya, Kak Lia memutuskan untuk bangunin Lili. Dek, bangun dulu dek, kata gitu dengan setengah mengantuk. Lili pun bilang, apa sih Kak ngantuk Lilinya? Diam dulu. Nah, coba aku dengar sesuatu nggak? Dengar suara mesin jahit. Nah iya kan, suara mesin jahit kan, aku dengar kan. Emang siapa yang jahit baju malam-malam enggak? Nah itu kakak nggak tahu ya lah ya, ngecek sama-sama lah kita yuk katanya. Kakak aja lah, ayo lah bentar lah kawanin kakak, kita ngintip lewat dari jendela tuh, ayo. Dah ganggu aja nih Lili kan. Dan tuh Kak Lia sama Lili ini pun bergegas Wak turun dari kasur, lalu berjalan mengendap-endap mendekati jendela. Dan kali ini Wak, Kak Lia nggak dibuka jendela tuh lebar-lebar. Kak Lia buka pelan-pelan aja gitu kan. Set gitu. Cuman buat celah kecil aja gitu buat ngintip. Nah Lili yang juga penasaran ikut ngintip lah dari celah jendela kecil itu. Tapi Wak, ketika keduanya melihat ke arah mesin jahit yang ada di luar, Kak Lia dan Lili langsung tercekat. Keduanya menahan napas dan berusaha tetap tetap tenang. Dengan segenap keberanian yang tersisa, secara perlahan-lahan Kak Lia kembali menutup jendela tersebut. Tanpa berkata apa-apa, Kak Lia sama Lili ini pun langsung berjongkok tuh di bawah jendela tadi. Keduanya sama-sama lemas dan hanya bisa saling menatap. Kak, apa tuh? Dengan jantung yang berdebar-debar, Kak Lia bilang, Dek,
Kau tengok tadi kan, Dek? Tengok aku, Kak. Ada perempuan, Kak. Perempuan tuh duduk di mesin jahit, kata Lili. Iya kan, Dek? Rambutnya panjang, Dek, sampai ke lantai, Dek. Bajunya merah, Kak, ya. Sama yang ditengok Kak Tian waktu itu, nak, Kak? Nggak tahu, Kakak, Dek. Kita tengok lagi lah, yuk. Janganlah Kakak aja lah. Takut Lili. Udahlah, nggak apa-apa, yuk lah, cepat. Sama-sama kita tengok ya, biar kakak buka jendelanya. Yalah, cepatlah, hati-hati, Kak, ya, pelan-pelan. Dengan kaki yang masih gemetar, Kak Lia dan Lili pun kembali berdiri dan perlahan-lahan membuka jendela tersebut. Tapi ketika jendela itu terbuka, sontak Kak Lia dan Lili pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. Wah! Kata mereka, kenapa? Karena ketika jendela itu dibuka di hadapan mereka, di depan jendela kamar tuh mereka melihat si perempuan berbaju merah itu berdiri dan menatap mereka dengan seringainya yang menyeramkan. Kata aja, aduh, terbayang. Saking kagetnya dengan kemunculan sosok itu, Kak Lia sama Lili pun langsung berpelukan dan terus menangis berteriak sejadi-jadinya. Alhasil apa? Seluruh anggota keluarga yang tertidur lelap pun seketika terbangun setelah mendengar suara jerit tangis mereka, ya kan. Mereka pun langsung lari tergesa-gesa memasuki kamar dan dengan rasa khawatir mereka pun nanya, kenapa Lia, kenapa Lili, kok bisa kalian nangis teriak-teriak malam-malam kayak gini, kata mama kan. Sambil berusaha mengatur napasnya, Kak Lia pun bercerita tentang apa yang terjadi. Ayah, ibu tadi lihat sama Lili tengok ada perempuan baju merah, dia tadi duduk di mesin jahit. Terus pas Lia sama Lili ngecek lagi, dia berdiri lah, Bu, dekat sini dia berdiri tadi, Bu. Ya di mana, nggak ada apa-apa kok, namanya hantu tuh ya hilang dia, Bu. Itu hantu tadi itu, nggak Lia aja yang nengok, Lili juga tengok, nggak bohong Lia, apa katanya. Enggak, kamu salah. Enggak deh, apa pula salah, orang sosoknya sama pula tuh kayak dibilang sama Bang Tian. Panjang rambutnya merah, matanya menyeringai, dia sama kayak Bang Tian, Bu. Udah, kalian salah lihat. Ini gara-gara cerita kamu nih, Tian, mereka jadi kebawa-bawa ini. Ngapa pula gara-gara Tian, ya orang mereka ini nengok sendiri kok. Udah, jangan dibahas lagi, kata ayah, Nah, setiap terjadi gangguan horor di rumah, ayah ini selalu meminta mereka untuk mengabaikan hal tersebut. Alhasil apa? Setiap kali mereka mengalami kejadian mistis lagi, ya mereka hanya diam aja dan tidak mau menceritakan hal itu ke siapapun. Nah, sampai akhirnya beberapa waktu kemudian terjadilah satu kejanggalan yang betul-betul bikin mereka semua nih heran gitu, udah nggak habis pikir gitu loh. Kalian tahu, setelah Kak Tian, Kak Lia, Lili melihat penampakan sosok perempuan berbaju merah, sekarang gantian ibu, Ibu yang tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Awalnya waktu itu ibu ini ngerasa perutnya sakit gitu kan. Tapi anehnya sakit perut itu nggak kunjung reda dan malah semakin parah. Setiap hari setelah makan, ibu ini akan muntah-muntah, sampai badannya lemas sekali gitu terus berulang-ulang sampai berapa lama? 3 bulan. Nah, karena nggak sembuh-sembuh juga, keluarga pun membawa ibu ke rumah sakit lagi nih setelah berkali-kali ke rumah sakit kan. Tapi meskipun sudah berkali-kali berobat, kondisi ibu pun belum juga membaik. Nah, di tengah rasa sakitnya itu, ibu ini juga mengalami gangguan horor nih. Nah, jadi ceritanya nih, selama ibu sakit, hampir setiap malam sebelum tidur, ibu ini selalu merasa melihat sosok hitam legam dengan badan yang kurus krempengnya lagi duduk di perutnya. Ibu tuh selalu ngebayangin itu terus. Out of nowhere, nggak tahu, tiba-tiba ibu kayak ngerasa, kayaknya ada sosok gitulah. Dan di dalam bayangannya ibu ini, kedua tangan dan kaki dari sosok itu panjang kali. Matanya juga merah nyala, tapi kurus krempeng, ya. Kayak ngerasa jelas kali itu loh. Tapi anehnya setiap kali ibu membuka mata, sosok itu nggak ada. Tapi tiap kali ibu tutup lagi, nih kayak ada nih. Dia kayak ada di depan aku gitu loh. Nah, kejadian mistis yang ibu alami ini pun terus berulang, hingga pada suatu malam sekitar jam 2 pagi, 2 malamnya, semua anggota keluarga yang memang sedang tidur dikejutkan dengan suara petir yang menggelegar, Terbangunlah mereka semua, ya kan. Nah, di situ mereka semua nih bingung, kok bisa nih tiba-tiba muncul suara petir, padahal nggak lagi hujan loh, dan nggak lagi musim hujan juga. Dan anehnya lagi, setelah suara petir tadi itu, tidak ada terdengar apapun lagi yang menandakan hujan akan turun. Jadi betul-betul cuma terdengar dar sekali aja, habis itu hilang. Kan biasanya kalau ada petir yang nanti ada sambutan petir berikutnya, ini nggak ada, Nah, di tengah kebingungan itu ayah bilang, apa suara tadi bukan suara petir ya, Bu, ya? Nah, kalau bukan suara petir, suara apa tuh ya? Kata Bang Tian. Gelegar kali suaranya. Jangan-jangan suara kecelakaan pula. Nah, yuk kita cek dulu yuk. Siapa tahu ada yang kecelakaan depan rumah kita. Ikut ya. Aku mau ikut ngecek nih, kata Abang Tian. Dah tuh ayah, Kak Tian, Kak Lia juga ikut, nama Lili pun ikut nih, bergegaslah melangkah keluar menuju jalan besar yang memang ada di depan rumah. Nah, pada saat itu ibu nggak ikut, memang kan kondisi ibu masih sakit kan. Ibu cuma bilang hati-hati ya, kalian ngecek ke depan. Nah, tapi belum sempat mereka keluar rumah lagi nih, pas ayah mau buka pintu depan, bisa kalian tebak apa yang terjadi berikutnya? Suara itu datang lagi? Enggak, pintu rumah yang berbahan dasar kayu yang awalnya masih utuh itu tiba-tiba hancur,
dar, hancur berkeping-keping, Wak. Gak berkeping-keping kali lah, beberapa kepingan gitu. Hancur, Wak, macam habis terkena hantam yang kuat kali itu, kayak macam habis ditabrak. Tapi anehnya keadaan di luar sepi. Sepi, jangankan kecelakaan, kendaraan atau orang lewat pun gak ada, Wak. Hancur aja itu apa pintu tuh. Ya kenapa nih ya? Aduh, kenapa nih ya, kata ayah. Meskipun kebingungan, pada saat itu ayah langsung bilang, udah, jangan ada yang pegang ini, kalian semua masuk kamar tidur. Kunci kamar masing-masing, pintu yang rusak ini besok aja kita perbaiki, kata ayah. Nah barulah, Wak, besok paginya Kak Tian, Kak Lia sama ayah pun memperbaiki pintu tersebut. Nah pas pintu tuh lagi dibenerin nih, Wak, seorang tetangga mereka yang bernama Bu Ponia tiba-tiba lewat nih depan rumah kan, set gitu. Nah, Bu Ponia ini nanya, loh Mas Tian, kenapa ini? Apa yang udah terjadi di rumah? Kok bisa pintu kalian rusak? Katanya. Nah, mendengar pertanyaan itu, Kak Tian sama Kak Leo pun menceritakanlah kejadian. Ya Bu, tadi malam kayak gini janggal kali rasanya Bu. Entah kenapa tiba-tiba hancur aja kayak gitu. Dan gak itu aja, Wak, Kak Leo pun juga turut menceritakan kejadian-kejadian horor yang menghantui mereka selama beberapa waktu terakhir. Nah setelah mendengar cerita dari Kak Tian dan Kak Lia, tanpa diduga Bu Ponia pun menceritakan sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan. Ya. Jadi nih ya ceritanya, Bu Ponia ini bilang bahwa Mbak, Mas, beberapa bulan terakhir setiap kali saya keluar rumah untuk menyapu halaman setelah sholat subuh, saya selalu melihat ada sosok mencurigakan di seberang jalan, tepatnya di rumah yang memang berhadapan-hadapan dengan rumah ibu ini, rumah Mbak. Hantu, Bu. Kayaknya bukan hantu, kayak manusia, cuman yang seremnya nih Mbak ya, sosok itu bukan berdiri layaknya kita pada umumnya, enggak. Sosok itu bergantung terbalik di salah satu dahan pohon mangga besar yang memang ada di pekarangan rumah depan itu. Terbayang kalian, Wak, orang berbalik macam kelelawar tuh. Entah apa yang dia lakukan di sana, tapi yang jelas sosok itu selalu menghadap lurus ke arah rumah kontrakan kalian. Itu kata Bu Ponia. Awalnya saya pikir saya salah lihat, tapi karena setiap hari sosok itu selalu muncul, saya akhirnya selalu memperhatikan dia nih dari jauh. Lama kelamaan makin kelihatan jelas, Nak, kata Bu Ponia kan. Ya apa Bu? Gimana Bu? Sejelas apa Bu? Jadi yang saya tahu sosok itu laki-laki. Dia pakai pakaian serba hitam lah, celananya, bajunya hitam. Saya sempat punya niat mau negur si laki-laki ini, tapi ngeliat gelagatnya yang aneh dan selalu menggantung terbalik dengan pakaian serba hitam ke tempat kalian itu, akhirnya saya juga jadi ngurungin niat saya juga takut. Karena waktu itu saya mikir ini pasti bukan orang sembarangan ini, dia pasti punya maksud jahat kemungkinan sama keluarga kalian. Dan entah kenapa ya semenjak saat itu perasaan saya itu selalu ketakutan gitu loh setiap kali saya mau menghampiri si laki-laki itu. Makanya itulah saya pun akhirnya memilih untuk udah saya abaikan aja. Terus tadi saya ngelihat kalian lagi bersih-bersih pintu, makanya saya samperin juga. Saya nggak tahu nih ya, wallahu alam ya ada kaitannya apa enggak, tapi ya itu yang saya lihat selama ini gitu. Dan setelah saya dengar kalau kalian juga mengalami kejadian-kejadian horor, maka dari sinilah saya pun jadi ada firasat buruk tentang laki-laki itu. Jangan-jangan kejadian aneh ini ada kaitannya pasti sama sosok pria berpakaian serba hitam yang saya lihat. Dan menurut saya juga nih ya Dek Lia, suara petir yang mengagetkan keluarga kalian semalam itu sepertinya itu adalah kiriman santet yang tidak berhasil masuk ke rumah kalian. Karena nggak berhasil nembus ke rumah ya, santet itu jadinya nabrak pintu. Begitu kuatnya kiriman itu hingga membuat pintu kalian pun jadi berkeping-keping kayak gini. Dan kalau memang betul ini semua disebabkan oleh santet, saya punya kenalan orang pintar yang biasa menangani hal-hal kayak gini. Kalau kalian nggak keberatan, saya mau antarin. Bu Ponia jadi mau bantu, Wak, ditambah lagi setelah mengetahui bahwa ibu mereka ini menderita penyakit yang bahkan tim medis juga nggak tahu penyebabnya apa kan. Makin disaranin lagi tuh sama Bu Ponia untuk berobat ke orang pintar kenalan ini. Udahlah, coba bawa aja lah. Ibu takut nanti malah kenapa-napa nanti ibu kalian. Nah, mendengar cerita dari Bu Ponia, Kak Tian sebenarnya agak ragu, Wak. Kak Tian ini berniat untuk menceritakannya pada ayah terlebih dahulu. Tapi mengingat ayahnya yang agak skeptis dengan hal-hal mistis, Kak Tian pun lebih memilih untuk cerita ke ibu aja nih. Bu, jadi ceritanya gini. Nah, setelah mendengarkan cerita dari Kak Tian, ibu pun meminta Kak Tian untuk ya udahlah Nak, panggillah orang pintar kenalan Bu Ponia itu buat datang ke rumah. Udah tua, besoknya waktu ayah lagi bekerja nih, orang pintar yang bernama Pak Bagio yang masih berusia 50 tahun waktu itu pun datanglah ke rumah. Pak Bagio langsunglah itu memeriksa kondisinya ibu. Dilihat sebentar kan? Terus itu ngangguk-angguk dia. Oke. Saya paham. Dan setelah memeriksa ibu, Pak Bagio pun lanjut lagi, Wak, berjalan keluar rumah nih. Dan terus tiba-tiba Pak Bagio ini berjongkok di salah satu sudut rumah dan mulai menggali. Dan tidak lama kemudian Pak Bagio tiba-tiba mengeluarkan sebuah bungkusan kain berwarna putih kotor yang dia temukan di dalam galian itu. Sontak semua orang pun terkejut dan bertanya, Pak, bungkusan apa itu Pak? Secara perlahan-lahan Pak Bagio pun membuka bungkusan tersebut dan ternyata di dalam bungkusan itu terdapat telur, beberapa tulang,
bunga, jarum, dan hal-hal aneh lainnya yang mereka nggak tahu itu apa. Nah, melihat mereka yang kebingungan, Pak Bagio pun menjelaskan bahwa bungkusan itu adalah kain kafan bekas dan benda-benda kiriman dari seseorang. Nah, setelah menemukan bungkusan itu, Pak Bagio pun kemudian berkeliling lagi nih, Wak, berkeliling rumah sampai ke halaman belakang. Dan di sana Pak Bagio berhenti tepat di pintu keluar dan melihat ke arah sumur. Pak Bagio mendekatilah sumur tersebut sambil mengucapkan doa. Nah, entah apa yang dilakukan sama Pak Bagio di sana, Wak. Tapi yang jelas nggak lama kemudian dia pun masuk lagi nih, balik ke ruang keluarga dan duduk bersama mereka semua. Dan di ruang keluarga itu Pak Bagio pun langsunglah menjelaskan semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah kontrakan tersebut. Jadi nih, Wak, ya ternyata berdasarkan penelusuran Pak Bagio, ada seseorang yang berniat jahat pada keluarga mereka. Nah, orang itu mengirimkan gangguan ke rumah berupa 2 sosok astral. Dan pasti tahulah kalian siapa 2 sosok astral ini kan. Sosok pertama adalah sosok hitam legam yang ada di atas perutnya ibu, dan juga sosok kedua kuntilanak berbaju merah. Nah, sosok bertubuh hitam dengan badan kurus krempeng mata merah menyala ini, Wak, duduknya di sekitar sumur. Dan sosok inilah yang telah memukul Mbok Ra sampai buat pipinya Mbok Ra tuh lebam. Dan ternyata betul juga, Wak, sosok ini yang sudah duduk di atas perutnya ibu setiap malam hingga membuat ibu kesakitan. Ya, nah terus kuntilanak merah ini ya, dia inilah yang suka menampakkan dirinya di 3 anaknya ibu kan. Nah, kata Pak Bagio, Wak, kedua sosok tadi sengaja dikirim ke rumah tersebut untuk mengusir mereka dari rumah itu. Selain menjelaskan tentang sosok-sosok yang tadi, Wak, Pak Bagio ini juga berkata bahwa ilmu atau cara yang dipakai sama si pengirim santet ini untuk menyantet rumah itu bisa dibilang cukup unik. Kalian tahu, supaya santetnya berhasil, si pengirim santet ini harus selalu berada di dekat tempat yang ingin dia tuju. Jadi kemungkinan besar si pengirim santet itu selalu berkeliaran di dekat rumah, Wak. Dan setelah mendengar penjelasan dari Pak Bagio, seketika Kak Tian teringat dengan ceritanya siapa? Bu Ponia lah. Apa mungkin nih sosok pria berbaju serba hitam yang selalu menggelantung terbalik di depan pohon itu adalah dalang dari semua teror mistis ini ya kan? Kak Tian pun menanyakan soal dugaan ini ke Pak Bagio. Dan ternyata, Wak, Pak Bagio mengiyakannya. Menurutnya memang besar kemungkinan si pria itulah yang memang sudah mengirim santet di rumah tersebut. Pak Bagio bilang bahwa jika mereka tidak segera pindah, orang itu akan marah dan terusan mengirimkan santet berbahaya pada mereka. Bahkan saking bahaya nih, Wak, ya, santet itu bisa mengancam nyawa mereka. Kata Pak Bagio, suara petir yang mereka dengar beberapa hari yang lalu itu memang betul-betul kiriman santet. Tapi untungnya nggak berhasil nembus ke dalam, Wak, cuma kena sampai pintu tuh, makanya pintu tuh langsung beramburan kan. Kata Pak Bagio, kalau sempat santet itu tembus, kemungkinan salah satu di antara kalian udah ada yang meninggal dunia gitu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Bagio, ibu pun curiga lah. Jangan orang yang ngirimin santet ini lain nggak bukan keluarganya Pak Bande nih. Seingat kalian Pak Bande siapa yang punya rumah, Pak? Tapi bukan Pak Bandenya langsung nih, Wak, ya, menurut ibu bukan Pak Bandenya langsung. Kalau Pak Bandenya ini mereka kenal, Pak Bande ini orang baik. Itulah kenapa Pak Bande ini sampai mempercayakan ayah untuk membeli rumah itu. Mereka menduga kemungkinan, ini dugaan mereka nih, Wak, ya, kemungkinan yang telah mengirim santet tersebut adalah salah satu dari keluarganya Pak Bande. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata nih, Wak, ya, setelah dicari tahu lebih lanjut, rumah kontrakan yang mereka tempati ini merupakan warisan dari orang tuanya Pak Bande. Nah, sebagai anak tertua, rumah kontrakan ini pun akhirnya diwariskan kepada Pak Bande. Tapi ternyata pada saat pembagian warisan ini ada keluarga Pak Bande yang tidak suka lah gitu dengan keputusan tersebut. Mereka nggak rela nih rumah itu jatuh ke tangannya Pak Bande. Ditambah lagi setelah mereka mengetahui bahwa rumah itu mau dijual ke ayah, makin geram lah mereka. Nah, karena gelap mata, mereka pun melakukan berbagai cara untuk bisa mengusir ayah dan keluarganya dari rumah kontrakan itu. Makanya gitu dugaan ibu ya. Dan setelah selesai menceritakan semua, Pak Bagio pun menawarkan untuk mengirim balik nih, Wak, kiriman itu ke si pengirimnya. Tapi waktu itu ibu menolak tawaran tersebut dan ibu hanya meminta Pak Bagio untuk membantu mereka agar bisa terlepas dari santet itu. Akhirnya demi menghilangkan santet itu, Pak Bagio pun memberikan beberapa instruksi kepada ibu untuk membuat semacam obat atau jamu gitulah. Nah, nantinya jamu tersebut pun harus diminum secara rutin oleh ibu selama beberapa hari ke depan. Nah, akhirnya ibu pun mengikuti instruksi dari Pak Bagio dan rutin meminum jamu tersebut selama 2 minggu. Dan setelah 2 minggu, tiba-tiba aja ibu ngerasa perutnya panas sekali. Saking nggak tahan sama panasnya, di malam hari ibu pun sampai muntah-muntah gitu, Wak. Tapi nih, yang bikin mereka semua kebingungan
adalah ibu nih nggak muntah macam orang pada umumnya, Wak. Di momen itu ibu nih justru memuntahkan sebuah benda berbentuk hitam kental dengan bau sangat busuk kali, macam telur busuk. Bau kali Nadia, kata siapa? Kata si Angel. Bau itu sampai memenuhi seluruh rumah tuh loh, Wak. Tapi ajaibnya nih, Wak, ya, setelah memuntahkan benda aneh itu, ibu seketika langsung sembuh total. Tapi rumahnya jadi bau, nggak apa-apa, yang penting ibu sembuh ya kan. Nah setelah ibu sembuh, semua gangguan horor itu pun berhenti, Wak. Barulah setelah itu ibu akhirnya menceritakan hal tersebut ke ayah, soal bantuan dari Pak Bagio, soal apa yang terjadi, kiriman, semua baru diceritain sama ayah. Ayah kan pertama nggak tahu tuh, Wak. 2 minggu terakhir ayah nggak tahu tuh, itu rahasia adik-beradik sama ibu aja. Nah setelah mendengarkan cerita dari ibu, ayah yang memang biasanya skeptis dengan hal-hal mistis, ya cuman bisa apa, Wak? Diam. Gak ada dimarahinnya ibu untungnya tuh. Dan gak lama kemudian ayah malah berkata, udahlah, kalau kayak gitu ceritanya lebih baik kita pindah saja dari rumah ini setelah masa sewa di sini itu berakhir. Kalau kita tetap tinggal di sini, ayah takut akan terjadi sesuatu yang lebih membahayakan lagi. Ayah udah tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang yang nggak suka kalau kita membeli rumah ini. Ya, alhamdulillah, kata mereka, iyalah ya, bagus. Akhirnya sesuai dengan instruksi ayah, mereka pun pindah dari rumah kontrakan itu. Dan berdasarkan kabar yang mereka dengar setelah mereka pindah, Wak, Pak Bande tetap menjual rumah tersebut ke orang lain untuk kemudian disewakan kembali oleh pemilik rumahnya. Tapi, Wak, banyak tetangga yang bilang bahwa kejadian-kejadian horor di rumah itu masih sering terjadi. Alhasil apa, kebanyakan dari mereka pada nggak betah gitu loh lama-lama ngontrak di rumah itu. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman Bu Lili atau ibunya Angel dan keluarga semasa masih mengontrak di rumah lama itu. Jujur aku waktu ngebacanya merindingnya beda gitu loh, Wak. Gangguan-gangguan itu loh, nggak kebayang apa jadinya kalau aku ada di posisi mereka. Tapi nih, Wak, ya, meskipun kisah ini betul-betul menakutkan, melalui kisah ini juga macam kita ini lagi diingatkan kembali untuk belajar ikhlas, ngono loh. Dari sisi Bu Lili dan sekeluarga, mereka sudah ikhlas menerima cobaan tersebut tanpa punya niatan untuk ngirim balik nih kan ke si pengirim santet. Sedangkan dari keluarga si pengirim santet, kita juga bisa belajar untuk nggak jadi macam mereka. Mereka nggak ikhlas nih kan nerima jatah warisan, malah larinya ke dukun. Padahal kita semua tahu namanya juga sama-sama jin, pasti ada harga yang harus dibayar ya kan. Kebayang nggak kalian, semakin lama si pengirim santet ini main ke dukun, berarti semakin lama itu juga lah dia harus berdiri menggantung terbalik di dahan pohon itu. Apa nggak darah rendah bapak itu ya? Tapi itu lebih seram sih, Wak, menurut aku. Tiba-tiba buka ada orang loh gantung terbalik depan pohon, tengoknya gitu. Ih, jangan ditiru, Wak, ya. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Atau kalian juga pernah mengalami hal yang serupa seperti Bu Lili dan sekeluarga? Atau mungkin ada yang lebih seram lagi? Ayolah sini bagi-bagi ke kami biar koleksi cerita horor kami makin banyak dan gak ada habis-habisnya gitu ya kan. Terima kasih buat Angel, buat Bu Lili, buat Om, dan buat sekeluarga. Semoga selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.